Naja, apakah bisa kita mulai saja atau bagaimana ya? Boleh kita mulai saja, boleh juga. Bentar. Karena yang jadi host di sekarang ini adalah Naja ya. Iya, kita tunggu aja. Tes, tes. Ya, Oke, terima kasih. slide saya sudah terlihat ya. Wah, sudah terlihat slide-nya. Ya. Bentar. Kita sekalian nunggu peserta dulu masuk. Mungkin ada hadirin yang mau masuk.
Untuk perpindahan slide tidak ada masalah ya? Terlihat kan ya Aman, perbedaan? aman. Oke. Terlihat. Gimana pada host? Kita mulai atau? Baik, kita mulai aja ya. Boleh. Hostnya kali ini Ibu Ajirna dulu Pak, saya dulu Pak. Mas Naja dulu, baru nanti Bu Ajirna. Jahyun. Oke. Terima kasih. Kita mulai aja ya Pak ya. Ya, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri, nama saya Nadia Prayuda dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Kali ini saya bertugas menjadi host dalam acara presentasi webinar VTC yang bertema mengatasi mabuk laut yang akan dibawakan oleh presenter kita Mbak Iftika Rahmi Fahrunisa dan moderator kita Ibu Ajirna Duna. Kenalkan juga presenter kita yang sangat luar biasa nanti ini akan menyampaikan materinya, Mbak Iftika Rahmi. Itu biografinya berasal dari Saturnus Utara, Bandung. Profilnya adalah dia lulusan S1 Biomedical Engineering, Bachelor Degree dari ITB. Wah, luar biasa sekali ini Mbak Atika ya. Aduh. Saya yang masih newbie ini merasa ngedown lah ya, step. Waduh. Butuh bimbingan. Dari Mbak Atika. Kita belajar bersama. Ya, yang sudah profesional. Sudah banyak sekali workshop dan seminar yang beliau ikuti, mulai dari AICHE, 10 IEE ITB, ada Instek seminar implementasi nanomaterial, ada National Symposium Health dan Teknologi. Masih banyak sekali, nggak bisa saya sebut satu-satu. Organisasi yang diikuti juga banyak sekali. Saya tak presentasikan aja lah ini. Bagikan ya. Kita lanjut langsung ke moderator aja mungkin untuk. Oh iya. Nanti sementara itu perkenalan dari Mbak Atika, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa juga, Ibu Ajirna Dunia dari Kepulauan Aceh, Banda Aceh. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Ajirna. Terima kasih Naja yang telah mempersilahkan saya pada kesempatan hari ini. Kembali lagi bersama saya dengan Ajirna. Saya berasal dari Aceh. Saya bertugas di Duta Angkasa Laut Sultan Iskandar Muda. Dan hari ini saya narasumber. Sebelumnya kita sudah mendengar dari Naja mengenai CV dari Iftika. Saya tidak akan mengulang lagi. Tidak berlama-lama kita akan masuk ke materi mengatasi mabuk laut. Materi yang sederhana tapi sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Naja untuk mempresentasikan. Maaf. Untuk Iftika ya. Iftika ya. Saya persilahkan untuk Iftika. Maaf. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa Bu aja. Nah, ya, slide saya terlihat ya. Suara saya juga terdengar jelas. Ya. Terdengar jelas. Oke, baik. Mungkin ya perkenalkan lagi, saya Iftika Rahmi Fahrunisa. Di sini saya akan membahas mungkin sekedar tips saja
sekedar tips saja untuk mengatasi mabuk laut. Dan sebenarnya ini tuh merupakan salah satu saya juga pengalaman pribadi, saya pernah mengalami yang namanya mabuk laut. Jadi agenda kita kali ini itu yang pertama adalah penjelasan tentang pengertian dari mabuk laut itu sendiri, lalu gejala, cara mengatasinya, dan bisa juga cara menghindari dari mabuk laut. Jadi mabuk laut atau dalam istilah bahasa Inggrisnya sickness. Jadi suatu mabuk yang diakibatkan gerakan dan yang menimbulkan rasa mual, terus dan kadang ada yang dalam kasus ekstrim itu vertigo yang dialami setelah menghabiskan waktu di atas kapal. Jadi pada dasarnya hampir mirip dengan mabuk pada kendaraan, tetapi karena ini tuh diakibatkan oleh gerakan dari perahu yang bergerak-gerak karena adanya gelombang dari laut. Nah, jadi sebenarnya mabuk laut ini penyebabnya apa sih? Mabuk laut ini biasanya terjadi ketika misalnya badan dan telinga bagian dalam serta mata kita tuh mengirimkan sinyal yang berlainan dengan otak. Nah, karena sinyal yang dikirimkannya ini berbeda, membuat otak mengalami kekacauan serta stimulasi dari visualnya ini menjadi tidak benar atau menjadi keliru saat melihat barang-barang yang sebenarnya tidak bergerak tapi seakan-akan barang tersebut bergerak. Nah, jadi sebenarnya untuk mabuk laut ini kan banyak yang biasanya terjadi ketika orang-orang yang memang tidak biasa dengan maksudnya dengan naik kapal gitu ya. Terus jadinya malah perjalanan kita di kapal yang harusnya menyenangkan ini malah menjadi tidak menyenangkan gitu. Malah jadinya kan kayak biasanya kan kayak tadi yang disebutkan seperti mual, pusing, terus bahkan ada yang sampai vertigo. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk mengatasi si mabuk laut ini? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan istirahat yang cukup, serta jadi sebelum kita maksudnya istirahat yang cukup ini adalah kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan gitu. Jadi kita pastikan bahwa badan kita tuh fit, udah enak untuk berpergian. Terus usahakan ketika akan mau melakukan perjalanan dengan kapal terutama, hendaknya kita berangkat jangan dengan perut yang kosong, atau misalnya makan itu 6 jam yang lalu, atau jangan sampai kayak gitu. Jadi usahakan makan 30 menit hingga 1 jam sebelum berangkat. Selain itu kita juga kan biasanya kita dapat mengkonsumsi obat anti mual. Biasanya obat ini kerjanya 15 menit sebelum berangkat. Jadi jangan waktu pas berangkat langsung minum. Jadi karena dia nggak efektif malah nanti jadinya. Oke. Yang selanjutnya adalah duduk di dek luar. Maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya kita harus kayak menatap yang lebih jauh, terus kayak jadinya karena ada pergantian dari sirkulasi udara dibandingkan kalau misalnya kita ada di dalam. Nah, terus udah gitu ya kalian juga cari-cari suasana baru gitu ya. Terus seperti yang tadi saya sampaikan itu tentang kayak kita ngelihat ke arah yang jauh, karena dengan begitu fokus kita lebih fokusnya lebih kita menjadi fokus ke pandangan dan jadi nggak terlalu inget sama mual atau pusing yang kita rasakan ini gitu. Lalu yang menurut saya ini tips yang salah satu yang agak paling berpengaruh kalau untuk saya, duduk dengan searah laju kapal. Maksudnya gimana? Kan biasanya kalau di kapal suka ada tempat duduk kayak gitu kan, dan misalnya kalau lajunya dia arah ke sini, usahakan bapak ibu atau teman-teman duduk dengan searah laju kapal. Terus lalu hindari juga aroma menyengat seperti ya
kayak apa ya, iya pokoknya aroma-aroma yang punya 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 wangi yang sangat menyengat gitu. Jadi kalau bisa ya nggak jika bukan, oh maksud kamu menghindari, iya jadi yang jangan terlalu menyengat gitu. Oke, lalu hindari tempat pengap dan banyak orang, ya jelas karena berarti sirkulasi, terus apa namanya, konsumsi oksigennya itu kan konsumsi apa sih, ketersediaan ke oksigennya kalau di tempat pengap pasti kan rasanya kayak kita mau justru malah jadinya pusing gitu kan. Lalu pilihlah tempat ketika Anda berada di kapal, pilihlah tempat dengan sirkulasi yang baik, sirkulasi udara yang baik. Karena ya dengan sirkulasi udara yang baik, kita jadinya nggak pusing, nggak ngerasa mual lagi gitu. Oke. Ya cukup singkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sini aja, silahkan yang mau bertanya pada Istika Rahmi. Cukup sih. Materi yang sederhana tapi sangat bermanfaat ya Najah. Oh ya Istika. Saya pribadi mengalami sendiri. Oh iya, Ibu Ajirna juga. Saya pemabuk parah, bisa melakukan perjalanan laut. Ya, saya waktu itu juga pernah. Bahkan cuma untuk waktu itu tuh saya nyebrang dari Banyuwangi ke Bali gitu ya, sama teman-teman kan. Terus udah gitu, wow, walaupun dia sebenarnya lagi agak malam situasinya itu. Ya jadi sebenarnya kita nggak bisa ngelihat apa-apa gitu di luar, di apa di ya di pemandangan di luar gitu, maksudnya laut gitu, nggak kelihatan. Tapi karena nggak tahu, karena memang baru pertama kali waktu itu, pertama kali naik kapal, wow. Tapi nggak sampai muntah sih. Atau mungkin kalau Bu Ajirna kayak gimana, sampai muntah juga atau? Saya muntah. Kalau teman-teman saya bisa menikmati pemandangan yang indah di laut, saya pingsan. Ngedrop. Iya. Tapi tip ini sangat bagus. Semoga nanti bisa jadi coba saya Halo, naik daun. ya. Iya. Ya Bu. saya mau bertanya, Lilis. Kalau upaya yang kita lakukan tadi tidak berhasil, terus gimana Bu? Melihat sebagai tidak bisa, gimana? Itu ada si Bu Haji Diana yang sudah masuk, Pak Yandri, yang sama-sama kami instruktur. Terima kasih atas kehadirannya Bu Haji Diana. Barangkali mohon di ini lagi, baru datang, yang pentingnya di risam lagi. Jadi pertanyaan saya, kalau cara-cara yang di atas tidak berhasil mengatasi mabuk laut, jurus pengatasnya apa? Sebenarnya mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lain juga, karena kalau ini saya lebih ke arah pengalaman sendiri. Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri, saya yang tadi bilang duduk searah dengan laju kapal, itu menurut saya itu yang paling bikin berpengaruh. Tapi kalau misalnya di luar dari situ, yang saya tahu ini, yang sebenarnya paling banyak nganjurin itu ketika kita memang harus jangan ada di dalam si kapalnya. Jadi kita harus ada di luar, dimana kita ngelihat keluar, terus gitu ya, hirup udara yang baru gitu, bukan yang udara yang lama, yang ya nggak lama juga sih, maksudnya jangan berada pada lingkungan yang pengap gitu. Kalau misalnya selain dari cara mengatasi yang lain, kayaknya saya kurang tahu sih kalau untuk itu, selain cara-cara tersebut.
soalnya kan nggak mungkin ada yang tambahan yang lain atau ada yang mau nambahin tentang selain solusi yang saya sampaikan. Kalau dari saya kan pemabuk parah juga. Kalau semuanya mungkin yang duduk searah laju kapal itu belum pernah saya lakukan. Jadi yang lain yang mengatasi mabuk laut saya karena saya bawa minyak kayu putih, fresh care, yang biasa, yang akrab online dengan saya yang bisa mengatasi mual atau pusing saya. Kayak sih gitu, Bu. Cuma kalau untuk duduk searah itu belum pernah saya praktekkan. Paling mungkin saya bakal ngasih mungkin ngasih masukannya karena mungkin ke arah muntahnya ya atau mualnya. Biasanya kalau kita mual atau muntah biasanya suka dikasih sesuatu, misalnya teh manis kan, sebenarnya bukan tehnya tapi gulanya itu. Jadi sebenarnya kita ketika kita merasa mual, kita tuh perlu sesuatu yang sesuatu sesuatu yang manis yang memiliki gula yang bisa mengatasi mual. Jadi kayak contohnya mungkin kayak tadi kayak teh manis, terus udah gitu sama biasanya karena waktu itu juga pernah pengalaman saya juga, teman saya ini waktu pas naik ke kapalnya itu dia tuh malah membaca buku sambil, terus gitu ada juga yang lain yang pakai handphone atau bermain gadget. Nah itu kan sebenarnya kan kita tuh fokusnya sangat maksudnya berarti kita kan contohnya kalau misalnya kita lagi baca sesuatu kita konsentrasinya kan maksudnya pandangannya ini lebih sedikit gitu. Jadi waktu pas begitu tiba-tiba adanya kesenjangan di visualisasi dari yang kita lihat ini, biasanya dia yang bikin justru bikin jadi pusing gitu. Jadi kayak sebenarnya karena adanya ketidakcocokan dari sensorik yang dialami oleh mata kan, seperti yang diketahui ya. Ada kan kita kan mata itu ada ototnya dia di mana dia bisa berkontraksi untuk melihat sesuatu yang lebih pendek atau yang lebih dekat dengan kita, dan sesuatu yang bisa kita lihat dari jauh gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya otaknya yang bingung juga gitu, matanya tiba-tiba harus fokus terus udah gitu tiba ini gitu. Ada yang bilang kalau kita naik mobil ataupun kita lakukan perjalanan, kalau kita lihat HP justru menambah parah mabuk kita. Ya betul. Mungkin mohon ditayangkan dulu yang tadi yang yang ininya matrix itu. Oke. Mungkin saya mau ngasih satu tips lagi mungkin yang bisa dibilang agak lumayan, pasti insya Allah ampuh. Jadi ketika Anda mengalami yang namanya mabuk laut, usahakan Anda lebih baik kalau misalnya ini mending menutup mata atau melakukan kegiatan tidur, karena dimana sebenarnya saat tersebut kan indera dari tubuh ini nggak terlalu aktif memberikan sinyal ke otak gitu. Jadi mendingan tidur aja atau diam tutup mata gitu. Tapi jangan udah habis tempat tuh gitu langsung buka gini, jangan. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Yang itunya yang ya. Ya.
Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Halo? Oh, oke cukup difahami. Oke. Bagaimana? Tanya lagi. Atau kita Sebenarnya sudahi saja ya. ya, cukup jelas dari penjelasan dari Iftika dari tadi. Saya rasa cukup jelas. Mungkin tipsnya bisa kita praktekkan nanti saat perjalanan. Ya, mungkin last statement dari saya. Jadi sebenarnya mabuk laut, ketika Anda mengalami yang namanya mabuk laut ini, yang pertama harus dilakukan sebenarnya harusnya tenang, kenali dulu apa memang benar mabuk laut atau kayak gimana. Terus sebenarnya kayak tadi kan coba mungkin ada beberapa cara yang banyak yang bisa Anda coba Anda lakukan sebelumnya terlebih dahulu gitu ya, ketika apalagi untuk yang naik yang baru newbie naik kapal gitu. Jadi ya, cara ini gampang untuk dipraktekkan. Terima kasih. Terima kasih Iftika, materi yang sangat bagus, sederhana dan sangat bermanfaat. Sedikit kesimpulan dari saya, berarti jika kita mengalami mabuk laut, kita bisa mengatasinya dengan tip-tip yang sudah disampaikan oleh Iftika. Makan 30 menit sehingga 1 jam sebelum berangkat. Kita harus kenali diri kita juga. Apakah kita, bagaimana kondisi kita saat kita melakukan perjalanan. Kalau kita mungkin bisa bawa obat-obat yang ampuh, atau bisa minyak angin. Kalau saya gitu sih. Atau kadang saya malah lebih seperti kata Iftika tadi, tidur. Iya. Jadi sama mengatasi. Pas bangun udah sampai. Betul. Jadi tidak ada mabuk. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ajirna waktunya. Dan terima kasih juga Mbak Iftika, selaku presenter yang sangat luar biasa, presenter handal, saya katakan pengalaman yang sangat luar biasa, dan materi yang disampaikan bagus, tertata, rapi, dan jawaban-jawaban sudah menyimpulkan dengan sangat baik. Terima kasih kepada peserta dan Ibu Lilis sebagai instrukturnya yang setelah mengikuti webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Saya akhiri webinar ini karena mempersingkat waktu. Ya, akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Makasih Kak Evi. iya, makasih banyak Ibu. Kita kayaknya 3 menit lagi istirahat dulu gitu ya. Baru. Siap. Selanjutnya udah gitu baru. Bu Diana, insomnia. Wawan. Masih ada satu lagi dari sound. one more. Ya, satu lagi. Satu lagi, siap. Ya, alhamdulillah. Nah, satu lagi beres. Ya. Nah, terima kasih.
kasih ya yang aja menyelesaikan penugasan. Tinggal setelah ini Wajibna, Ivi dan Naja melakukan diseminasi ya terhadap orang di kita akan ya jadi diseminasi tuh kayak gini aja, bikin room sendiri. Bu Endah, Wilujo, bagaimana kabarnya? Baik-baik sehat. Jadi melakukan diseminasi ya 3 orang aja cukup minimal, lebih baik lebih banyak. Jadi nanti bikin flyernya sendiri, bikin presensinya sendiri, bikin roomnya sendiri, melakukan sendiri, nanti dibuat dalam bentuk kolase laporannya ya. Kalau mungkin sih, kalau saya berharap juga ada, kalau biar ada apa-apa, lebih baik tambah ini juga untuk diseminasi. Saya kasih tahu apa tuh ininya juga apa namanya tuh rekaman ya, jadi kalau ada apa-apa tidak ini. Jadi nanti dalam sebuah kolase dibuat laporannya untuk diseminasi ya. Waktu itu kan sudah dikasih tahu ya waktu pemaparan materi ya. Selamat ya, sudah selesai tugas diseminasi setelah ini ya. Hormat saya Bu Ajirna untuk keluarga di Aceh, Naja juga untuk di Bawang itu di mana ya Naja? Banjarnegara. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Aduh, kita Ya, tersinggung ya. Dalam jarak yang sangat jauh, Banjarnegara. Inilah saya Jauhan kaca. Baik, Bu Endah. Itu apa? Ya, Bu Endah pesan anak-anak yang terakhir, Bu. Yang terakhir ya, ini anak-anak pesan ya. Di gimana, kita mulai 1 menit lagi atau Bu Ajirna sekarang yang jadi host ya? Saya yang jadi host. Naja jadi moderator. Enggak, Ivi siap. Kita mulai. Bagaimana Iftika, sudah siap? Sudah siap. Insyaallah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajirna, saya dari DKK Salam Kehidupan Iskandar Muda. Kali ini saya bertugas menjadi host. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul lagi pada hari ini. Kali ini presenter kita Iftika Rahmi akan mempresentasikan materi yang sangat bagus juga tentang cara mengatasi insomnia. Baik, kepada moderator saya persilahkan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Ajirna selaku host pada acara kali ini. Terima kasih juga pada peserta yang telah ikut
masih setia mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator menyampaikan sebenarnya. Saya Najat Prayuda dari SMK N1 Negeri Bawang, Banjarnegara, yang akan menjadikan moderator pada acara webinar bertema mengatasi insomnia yang akan dipresentasikan oleh Mbak Iftika. Saya akan perkenalkan juga kurikulum vitae dari Mbak Iftika. Kurikulum vitae Mbak Iftika Singkat aja. Oh iya. lengkap lengkap. Dia masih dari Bandung, lulusan ITB, Bio S1 Biomedical Engineering. Nah, dengan materi insomnia, Mbak Iftika akan mempresentasikan, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja tempat dan waktu saya persilakan kepada Mbak Iftika. Baik. Silakan Mbak Iftika. Ya, terima kasih Naja selaku moderator. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, baik. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Iftika Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengatasi insomnia. Mungkin ini insomnia ini hampir kebanyakan kebanyakan orang mengalami, apalagi para pekerja ya, yang ya dengan tuntutan pekerjaannya, ataupun bahkan mungkin pelajar dengan tuntutan akademisnya. Jadi bahasan kita kali ini adalah tentang insomnia, mengatasi insomnia. Jadi kita mengetahui apa sih dari penyebab dari insomnia itu sendiri, lalu gejala dari insomnia, dan bagaimana cara mengatasi insomnia. Jadi insomnia atau gangguan tidur ini penyebabnya ada banyak sebenarnya. Saya menyebutkan 5 hal saja. Yang pertama itu tentang gaya hidup. Jadi sebenarnya gaya hidup itu lebih ke arah bagaimana kita tidur misalnya, atau biasanya kadang kalau untuk saya sendiri kadang misalnya pernah tuh tidur tuh cuma baru tidur jam 2 atau jam kayak yang di kayak sini misalnya jam 3.41 gitu, terus gitu harus bangun lagi atau kayak gimana. Dan terus udah gitu yang kedua, adanya bisa jadi penyebab adanya insomnia ini gara-gara masalah dari kenyamanan ruang kamar, misalnya seperti berantakan kah, atau tidak memiliki tidak memiliki bau yang ada bau yang tidak sedap gitu ya, yang menjadikan kita kurang nyaman berada di ruang kamar. Yang ketiga, adanya memang gangguan psikologi ini bisa juga banyak, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada tuntutan pekerjaan atau tuntutan pendidikan juga gitu. Dan yang keempat, masalah kesehatan fisik. Biasanya ini menyangkut pada individu yang biasanya contohnya seperti yang memiliki obesitas ya, yang menyangkut tentang masalah kesehatan fisiknya. Dan atau yang terakhir, penyebab dari insomnia ini adalah efek samping dari obat-obatan. Nah, jadi gejala dari insomnia itu sendiri seperti kayak misalnya kita mengalami kantuk di siang hari, lalu kita mengalami kelelahan umum, bahkan misalnya jadi belum ngapa-ngapain aja tuh udah keburu capek duluan gitu. Terus punya temperamen, sifat yang lekas marah gitu, lalu punya masalah dengan konsentrasi dan memori. Nah, bagaimana cara mengatasi insomnia? Ada banyak sekali cara untuk mengatasi insomnia. Saya mungkin breakdownnya cuma hanya 5, tapi ada banyak banget cara yang bisa dicoba. Yang pertama adalah melakukan gaya hidup sehat, seperti
uh, melakukan gaya hidup sehat, lalu rutin, maksudnya seperti jadwal tidurnya teratur, terus selalu melakukan memakan konsumsi makanan yang sehat, lalu berolahraga rutin, itu akan mengatasi insomnia. Selain itu, kita juga dapat membuat suasana kamar kita menjadi nyaman. Contohnya seperti ya membereskannya, atau mungkin kalau misalnya agak bau yang tidak sedap, kita biasanya suka pakai humidifier yang buat ya misalnya pengharum ruangan atau apa gitu. Dan yang kelima adalah agak lucu, tapi ini yang bekerja pada saya. Maksudnya saya juga pernah mengalami yang namanya insomnia juga. Segelas susu hangat tuh, jadi waktu pas sebelum tidur kayak saya minum susu hangat dulu gitu, kayak tidurnya nggak tidurnya bisa lebih cepat. Selain itu juga kita juga bisa penggunaan gadget saat sebelum tidur itu justru malah kita malah menambah jadi makin, kalau misalnya kita tidurnya kita biasanya tidur misalnya mau tidur, udah ditargetin nih mau tidur jam 9, tapi kita jam sampai jam setengah 9 itu masih main gadget gitu, masih buka-buka HP gitu. Nah biasanya karena blue light dari si gadgetnya ini, dia tuh sebenarnya, apalagi kalau misalnya kita udah nge-scroll yang namanya sosial media, wow itu nggak ada akhirnya kan ya. Jadi sama salah satu saran yang mungkin nggak ada di bagian ini, yaitu memberi jeda penggunaan gadget. Jadi sebelum, misalnya kalau misalnya kita tidur, mau targetnya jam 9 tidur, jam 8 itu udah gadget itu udah nggak dipegang, kita udah nggak bermain gadget gitu. Jadi seperti itu tips saya cara untuk mengatasi insomnia ini. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin masukan, saya pasti banyak banget cara, masing-masing orang punya cara untuk mengatasi insomnia ini sendiri ya. Kepada penanya dipersilakan. Ya, silakan jika ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu peserta yang mengikuti benar bisa bertanya. Ivi, Yeah. barangkali begini ya, kalau kenapa insomnia itu disebabkan karena pola ritme, kalau dalam biologi itu pola ritme jam biologisnya yang tidak terpola lagi. Jadi kita punya jam biologis yang sebenarnya kalau di dalam karena saya muslim gitu ya, muslim itu kita kalau ngelihat gimana ini Rasulullah ya, jadi melihat cara hidup ada ritme tidur. Jadi dini hari juga ini itu ada Wow, lost koneksi.
Kenapa? Kelamaan pakai kayaknya. Coba aku live dulu deh. Kita Maaf sebelumnya tadi live ada masalah koneksi. Oke, siap. Ya, terima kasih atas Bu Lilis dengan tipsnya juga. Tapi sebenarnya insomnia ini tuh ada juga yang bahkan mungkin kalau kebanyakan orang insomnianya itu nggak akut gitu, biasa-biasa aja gitu. Jadi bisa bisa diatasi dengan tips-tips banyak banget tips yang bisa mengatasi insomnia. Tapi kalau misalnya sekarang saya juga ingin menyampaikan kalau misalnya misalnya dia ini memiliki insomnia yang akut gitu ya. Jadi kalau insomnia masih berlanjut walaupun udah cara mengatasi insomnia ini udah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa juga melakukan yang namanya terapi perilaku. Itu jatuhnya ke ya kita harus lakukan terapi dan jadi mendekatkan seperti contohnya tuh terapi yang dilakukan tuh seperti latihan relaksasi, terapi pembatasan tidur, terus dan rekondisi yang mungkin bisa dilakukan juga gitu. Kalau misalnya masih belum berlanjut, kalau misalnya ternyata insomnia ini masih berlanjut. Ya, terima kasih. Ingin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta? Mungkin seperti tadi Bu Lilis maaf menecak memberikan tips baru untuk cara mengatasi insomnia ini. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanyakan, karena mengingat waktu yang sudah lumayan sore dan siang sore maksudnya, apakah acara ini ditutup saja ya? Ya, mungkin last statement dari saya. Oke. Jadi insomnia ini lumayan lumrah terjadi pada setiap individu, bukan sesuatu yang ini. Jadi kita bisa mengatasi insomnia ini, tapi kalau misalnya insomnia ini malah berlanjut, jangan ragu untuk melakukan terapi yang seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Terima kasih. Oke, sama. Ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Oh iya, link presensi. Oh ya, link presensi yang membuat Iya. Mbak Etika ya? Sudah dikirimkan ya kan ke chat ya? Ya. sudah dikirimkan. Ya, oke. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih dengan presentasi Mbak Etika yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat tentunya. Bagus sekali penyampaiannya sangat terstruktur dan menambah ilmu wawasan bagi saya dan semua teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ajina juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilis dan sebagai direktur. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini yang terakhir ya, last presentasi yang terakhir. Yes. Last presentasi. Saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih dan sebesar-besarnya permohonan maaf dari saya jika ada salah kata. Dan khususnya tim kita.
Ya. Terima kasih kepada Dan terima kasih juga kepada semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan lagi kepada Ibu Ajirna untuk penutupan. Monggo. Terima kasih Naja. Terima kasih juga kepada Ifti yang telah memberikan lagi tips-tips tentang insomnia. Bisa untuk kita coba tips-tips dari Ifti. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembimbing dan para peserta yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah selesai. Terima kasih Bu Ajirna, Naja. Sama-sama. Ya, Ya, terima kasih kepada Ibu Endah, Pak Andri, Bu Siti Nuryani, sama Bu Listiasi yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. terima kasih. Bentar. Link.